Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih yang nungguin aku bawain alur cerita tentang robot lagi? Nah, kali ini aku mau bawain alur cerita terbaru nih dari film yang berjudul Gundam Requiem for Vengeance. Nah, yang belum nonton film Gundam lainnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. Film ini menceritakan terjadinya peperangan nih antar manusia di muka bumi, dan di sini robot maupun Gundam dijadikan alat senjata perang terkuat mereka. Oh iya, mau ingetin lagi nih, kalau teman tidur punya channel baru bernama Temanime yang khusus bahas film-film anime kesukaan kalian. Nah, jangan lupa bantuin ramen untuk subscribe di sana. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diperlihatkan pada tanggal 6 November, Universal Century 0079. Pasukan Batalion Stein yang dipimpin oleh Mayor Stein sedang memantau pangkalan Federasi Bumi nih di Cluj-Napoca, Rumania. Yang hasilnya pangkalan itu terlihat sepi, sehingga Mayor Stein memerintahkan pasukannya untuk terus maju. Namun tiba-tiba pasukan Federasi menyerang mereka. Yang ternyata pasukan Batalion Stein masuk dalam perangkap. Mereka pun tersudut. Dengan cepat Mayor Stein meminta bantuan skuadron Mobile Suit Zaku yang bernama Red Wolf. Yang sialnya mereka ditembaki pesawat musuh sekaligus tembakan dari darat. Meskipun begitu, pasukan Red Wolf mampu mengatasinya. Setelah itu mereka mendarat, lalu membantu regu Batalion Stein melawan pasukan Federasi Bumi. Yang hasilnya Red Wolf berhasil membuat Federasi Bumi mundur. Kemudian mereka bersama Batalion Stein mengecek pangkalan, di mana tempat itu aman dari para musuh, sehingga Mayor Stein menyatakan sudah menaklukkan pangkalan Cluj-Napoca. Di sisi lain, 4 pilot Zaku berkumpul. Mereka terdiri dari Iria Solari sebagai kapten, lalu anak buahnya ada Lesean, Gelfi dan juga Zavaleta. Kemudian Mayor Stein menghampiri mereka nih. Ia kagum atas kontribusi Red Wolf, sekaligus menyampaikan 10 menit lagi untuk berkumpul membahas pertempuran selanjutnya, yang mana tank Zaku dan juga peluru dalam perjalanan. Setelah itu Mayor Stein berorasi tentang kemenangan mereka. Namun tiba-tiba prajurit bersorak nih untuk Red Wolf, karena berkat mereka operasi Federasi Bumi di sektor ini akan segera berakhir, sehingga kerajaan Zeon dapat menyebar ke seluruh bumi. Singkat cerita, malam harinya Red Wolf makan malam bersama. Mereka sambil mengeluhkan udara yang buruk nih, ramsum yang tidak enak serta alergi, dan juga membuat lelucon alasan mereka bertempur untuk bumi, yang bagi Zavaleta ia mengincar bayarannya. Di saat yang sama, Iria mendapatkan firasat buruk dari dalam hutan. Seketika Gelfi menceritakan kalau hutan itu berhantu. Di sini Iria tidak menganggapnya serius, lalu ia menyuruh anak buahnya untuk tidur. Kemudian menjelang tengah malam, Iria berkeliling pangkalan. Namun tiba-tiba ia mendapat firasat malapetaka. Seketika Iria menyuruh semua orang untuk berlindung, dan benar aja ledakan terjadi di mana-mana. Yang ternyata pasukan Federasi Bumi mengepung mereka, ditambah munculnya Mobile Suit Gundam. Dengan cepat Iria memerintahkan anak buahnya mengoperasikan Zaku. Lalu ia membagi dua tim nih, di mana Iria dan juga Gelfi melawan Gundam, sementara Lesean bersama Zavaleta menyerang tank musuh. Namun saat mulai penyerangan, Gelfi ditembak oleh sinar laser Gundam hingga menewaskannya. Melihat hal itu, Lesean counter balik. Yang sialnya pergerakan Gundam sangat cepat, jadi sulit untuk menargetkannya. Akan tetapi Zavaleta berhasil membidiknya. Yang ternyata Gundam menangkisnya, lalu ia menyerang Zavaleta hingga tewas. Bahkan Lesean yang juga membantu nyaris dihabisi nih. Kemudian Gundam beralih menyerang Iria, yang untungnya di waktu yang tepat tank Zaku melepas tembakan, sehingga Gundam menghabisi mereka dulu. Kesempatan bagi Iria mengambil bazooka.
lalu menargetkan Gundam. Yang hasilnya nihil nih, Gundam tidak tergores sedikit pun. Ia justru menyerang Iria secara membabi buta. Alhasil nyawa Iria dalam bahaya, yang syukurnya tembakan dari tank mengalihkan perhatian Gundam, sehingga ia selamat. Lalu Iria keluar dari kokpit menghampiri Lesean. Yang malangnya Lesean terjebak di dalam kokpit yang dipenuhi asap. Ditambah prajurit Federasi menciduk Iria. Untungnya Zaku menembakinya, lalu Iria berusaha membuka pintu Palkai yang macet. Bersamaan Dr. UMRC bernama Onikazuka memberikan Iria linggis supaya bisa membuka pintunya. Setelah itu menarik Lesean keluar. Kemudian Iria mengajak Lesean beserta Kazuga pergi dari sana. Bersamaan pesawat tempur menyerang Gundam. Namun mereka belum berhasil, sehingga Iria menyimpulkan kalau mereka sudah kalah. Alhasil mereka mencari tempat yang aman, sambil menolong orang yang bisa diselamatkan, seperti prajurit bernama Under Heaton. Ia menjelaskan pasukannya pergi ke selatan, jadi Iria memimpin ke sana. Yang sialnya ia diserang secara tiba-tiba. Yang hebatnya Iria dan juga Lesean mampu mengatasinya. Lalu tiba-tiba mereka dihadang oleh musuh, yang ternyata prajurit Zeon dari divisi lain. Prajurit itu bernama Hailey Arhun. Kemudian ia menjelaskan kondisi regunya sekaligus komandannya yang terluka, lalu dievakuasi ke dalam truk bersama prajurit lain. Mengetahui hal itu, Iria menginstruksikan Arhun supaya membawa truknya ke markas besar brigade. Ditambah Iria juga yang mengalihkan perhatian Gundam bersama Lesean menggunakan tank Zaku, lantaran Gundam bisa mendeteksi gerak-gerik mereka. Namun sebelumnya Iria membutuhkan satu orang untuk menjalankan rencananya, yang seketika Hiton mengajukan dirinya. Jadi Iria, Lesean dan juga Hiton menuju ke posisi masing-masing. Di waktu yang sama, Kazuga mengambil perlengkapan medis dari truk UMRC. Yang sialnya ia terciduk tentara Federasi nih. Melihat hal itu, Arhun segera menembak mereka. Seketika Kazuga menyayangkan tindakan Arhun. Di sisi lain, Iria dan juga Lesean saling berkoordinasi lewat tank Zaku. Yang sayangnya tank Lesean hanya bisa berjalan mundur. Di sini Iria memutuskan untuk menjadi umpan. Yang hebatnya rencananya berhasil, sehingga truk evakuasi bisa pergi. Bersamaan Iria terkejut melihat kondisi Gundam baik-baik saja meskipun terkena ledakan. Ia pun segera mengajak Lesean pergi dari sana. Lalu keesokan harinya Kazuga berdebat dengan Arhun atas tindakannya kemarin. Namun Arhun menjelaskan kalau situasinya yang memaksanya bertindak seperti itu, padahal yang sebenarnya dia juga tidak mau. Di sisi lain, Iria, Lesean dan juga Hiton mengikuti konvoi truk dengan berjalan mundur. Lalu Hiton penasaran nih, berapa lama Iria dan Lesean bertugas bersama. Di situ Lesean menceritakan kalau sebelumnya Iria pemain biola yang sangat terkenal. Mengetahui hal itu, Hiton berharap bisa mendengarkan permainan biolanya. Lalu tidak berapa lama rombongan truk memasuki kota kecil di mana jalannya diblokade oleh Federasi. Karena tidak bisa mundur, Arhun memerintahkan pasukannya untuk menerobos blokade itu. Ditambah Iria dan juga lainnya membantu sehingga pasukan Federasi mundur. Bersamaan Iria mendapat firasat yang buruk nih. Ia pun menyuruh Lesean dan juga Hiton keluar dari tank, yang ternyata Gundam muncul. Ia mengikuti Iria dan kawan-kawan, lalu Gundam menghampiri Iria. Untungnya di waktu yang tepat Mobile Suit Ghost dari Squadron Midnight menolong mereka, sehingga kesempatan bagi Iria dan juga lainnya melarikan diri. Namun sayangnya mereka harus melewati arena pertempuran.
Setelah itu Iria tengah berjalan-jalan di taman sambil mendorong stroller bayinya. Lalu tiba-tiba tangannya retak hingga membuat Iria terperosok dalam kobaran api. Yang ternyata ia bermimpi buruk. Lalu tidak berapa lama mereka tiba nih di Mabes Brigade yang sudah porak-poranda. Walaupun begitu Iria memerintahkan Arun untuk mencari korban yang selamat, namun tiba-tiba mereka ditembak secara brutal nih dengan mesin senapan. Ternyata yang menembaki mereka adalah prajurit Zeon. Ia terluka sekaligus histeris setelah diserang Mobile Suit Federasi yang dipanggil Iblis Putih. Lalu Kazuga mengecek kondisi prajurit itu yang membutuhkan penanganan serius. Seketika Hitan menyarankan membawanya ke junkyard, yaitu tempat daur ulang mobil suit ataupun tank yang rusak. Di situ Iria menjalankan sarannya Hitan, lalu pergi ke sana. Sesampainya di sana, Iria dan juga lainnya diminta identitas, sementara yang terluka dibawa untuk diobati. Tidak berapa lama, Mayor Rolf yang mengelola junkyard menghampiri Iria dan juga lainnya. Ia berterus terang hanya bisa menerima yang terluka, sedangkan Iria dan kawan-kawan harus pergi dari sini lantaran tempat ini bukan barak pasukan. Mendengar hal itu, Iria hanya bisa patuh. Namun tiba-tiba mekanik junkyard yang bernama Alfie Jidos mengenali Iria. Ternyata ia yang menyambut Mobile Suit Zaku, yang sedihnya yang tersisa dari Red Wolf hanya Iria dan juga Lesean. Lalu Iria menceritakan kecepatan Gundam berbeda dari yang lain. Tiba-tiba pesawat patrol Federasi lewat. Seketika Alfie menyuruh mereka bersembunyi. Setelah itu mengajak Iria dan yang lainnya makan malam. Di sini Iria menjelaskan kalau mereka diperintahkan untuk pergi. Mengetahui hal itu, Alfie akan berbicara dengan Mayor Rohne, yang hasilnya Iria dan juga lainnya diizinkan untuk tinggal. Akan tetapi Hitan tidak tahu harus melakukan apa di sini. Ya, menurut Alfie sebagai tentara kerajaan Zeon, mereka hanya menunggu komando. Selain itu, Alfie mengingatkan tugas utama mereka, yaitu merebut kembali bumi dari Federasi. Di sini Iria tidak ikut bergabung pembicaraan mereka. Ia justru memandangi arloji kesayangannya. Lalu di situ Iria penasaran nih, apa yang dilakukan Alfie di junkyard. Alfie menjelaskan kalau ia mengambil bagian dari Mobile Suit maupun tank yang rusak, lalu dijadikan suku cadang. Seketika Iria memintanya membuat Zaku. Bersamaan ia mendengar suara tembakannya Gundam. Jadi untuk memastikannya, Iria naik ke menara pengawas, lalu menggunakan teropong melihat Gundam tengah menyerang pangkalan Medias. Alhasil Iria memberitahu penyerangan Gundam pada Alfie. Mendengar hal itu, Alfie terkejut lantaran pangkalan Medias berjarak 20 km jauhnya. Walaupun begitu, Iria meminta Alfie untuk bersiap nih. Ia juga meyakinkan Alfie merakit 2 Zaku dari bahan yang ada, sehingga Iria serta Lesean bisa mempertahankan pangkalan. Namun sebelumnya Alfie ingin memberitahu mekanik lain, yang responnya para mekanik tidak yakin nih bisa melakukannya. Jadi Iria memberitahu mereka kalau Gundam diperintahkan untuk memusnahkan mereka, apalagi kekuatannya yang overpower, dan hanya Zaku yang bisa melindungi mereka. Mendengar hal itu, para mekanik setuju nih merakit Zaku. Kemudian Iria dipanggil nih oleh Mayor Rohne lantaran memerintahkan para mekanik untuk membuat mobil suit tanpa persetujuannya. Padahal selama ini Mayor Rohne menyelamatkan markas dengan bersembunyi. Ya, menurut Iria percuma, Gundam akan menemukan mereka. Sehingga hanya Zaku yang memberikan mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Yang sayangnya bagi Mayor itu terlalu beresiko. Ia pun memerintahkan Iria menghentikan proyeknya sekaligus mengusirnya dari sini. Bahkan Mayor sendiri yang akan menghentikan para mekanik, yang tanpa diduga mereka berhasil nih membuat 2 Zaku. Melihat hal itu, Mayor memerintahkan mereka membongkarnya lagi. Namun di situ Alfie menolak. Lalu tiba-tiba markas junkyard diserang oleh Federasi. Saat itu juga Iria meminta izin pada Mayor mengoperasikan Zaku, yang tentunya Mayor memberi izin. Alhasil Iria dan juga Lesean menjalankan Zaku. Lalu Gundam muncul bersama Mobile Suit GM. Melihat mereka membuat Lesean flashback nih saat teman-temannya tewas. Ia pun ingin balas dendam.
Akan tetapi Iria menyadarkannya untuk fokus melindungi pangkalan. Kemudian mereka bertempur melawan Gundam dan juga GM. Yang sayangnya Lesian oleng ditembak oleh GM. Setelah itu GM menghancurkan markas. Sebelum itu terjadi Arhun menembakinya, yang hasilnya GM mengalami kerusakan ringan. Melihat hal itu, Hiten yang ada di sana mengajak Kazuga mengendarai Mobile Suit. Di sisi lain Iria melihat GM menyerang pangkalan. Alhasil ia meminta Lesian mengurusnya, sementara Iria melawan Gundam. Di saat yang sama, GM akan melepaskan peluncur roket. Namun ia lebih dulu ditembak oleh Zaku Cannon yang dikendarai Hiten dan juga Kazuga. Yang mana Kazuga kebingungan mengoperasikannya, sehingga Mayor Rohne mengambil alih. Bersamaan Lesian menyerang GM dari belakang, lalu menghajarnya secara brutal sampai GM itu melarikan diri. Yang seketika Lesian meminta izin pada Iria untuk mengejarnya. Yang sayangnya Iria melarang. Ia pun memerintahkan Lesian melindungi pangkalan. Akan tetapi Lesian justru mengejar GM. Bersamaan Iria akan dihabisi oleh Gundam. Namun Zaku Cannon menembaknya. Otomatis Gundam menyerang balik nih. Yang syukurnya Mayor Rohne dan juga Hiten baik-baik saja. Setelah itu Gundam bersiap nih menembak pangkalan. Akan tetapi perhatiannya teralih dengan tembakan yang berasal dari hutan. Ia pun pergi ke sana yang ternyata Lesian menembaki GM tanpa henti. Sampai akhirnya Gundam datang menghentikannya, lalu disusul Iria. Ia mengajak Lesian menembak GM bersama-sama. Akan tetapi Gundam melindunginya. Bersamaan pilot GM keluar, yang seketika Iria menyuruh Lesian menghentikan tembakan. Alhasil Gundam melarikan diri bersama si pilot. Melihat hal itu Lesian sangat kesal nih karena ia hampir mengalahkan Gundam. Namun Iria memiliki alasan tidak menyerang pilot yang tak berdaya, yaitu rasa kemanusiaan, sekaligus yang terutama melindungi pangkalan, bukan untuk balas dendam. Kemudian Iria mengajak Lesian kembali ke markas, di mana Mayor Rohne duduk termenung. Lalu Alfi meminta perintah selanjutnya nih, yang mana Mayor justru menyalahkan dirinya sendiri atas kekacauan ini karena menelan korban jiwa. Ia pun merasa hanya keajaiban yang bisa membawa mereka kembali ke luar angkasa. Di sini Alfi meyakinkan Mayor Rohne kalau mereka bisa, sebab luar angkasa rumah mereka. Mendengar hal itu Mayor bangkit kembali. Ia pun berterima kasih nih pada Alfi. Di sisi lain Kazuga melihat Arhun yang berdiri terpaku, yang ternyata Arhun bersedih rekan satu divisinya tewas semua. Ia pun menyalahkan Kazuga yang bersikap netral, lantaran pasukan federasi yang diselamatkannya akan kembali membantai prajurit Zeon. Namun sudah tugas Kazuga menyelamatkan siapapun nih di medan perang, termasuk Arhun. Mendengar hal itu Arhun memberikan hormat terakhir kepada teman-temannya. Sementara itu Mayor Rohne menghampiri Iria. Ia menjatuhkan hukuman karena tidak mendengarkan perintahnya, dan parahnya ada korban berjatuhan, sehingga Iria dan juga Lesian ditahan. Mendengar hal itu Lesian tidak terima nih. Ia pun mengacungkan senjata pada Mayor Rohne, sehingga ketegangan terjadi. Namun tiba-tiba Mayor Jenderal bernama Yuri Clerne datang. Ia memecahkan ketegangan itu. Lalu Majen Yuri mengakui kerja keras Mayor Rohne mempertahankan pangkalan sekaligus membuat Zaku dari rongsokan. Ia juga memuji kehebatan Iriani dan juga Lesian. Setelah itu memerintahkan Mayor Rohne memperbaiki Zaku kembali. Kemudian Majen Yuri mengajak Iria berbincang secara empat mata di kantor Mayor Rohne. Yang ternyata Majen Yuri tahu bahwa Iria yang memberikan ide merakit Zaku. Ia pun mengajak bersulang untuk kecerdikannya. Lalu Iria penasaran nih tentang keadaan perang, yang hasilnya tidak berjalan lancar. Jadi Majen Yuri memberikan Iria misi untuk membalikan keadaan, yaitu mencuri GM, Mobile Suit yang diproduksi massal sekaligus ditempatkan di pos-pos. Dengan mendapatkan GM itu, Majen Yuri ingin mengetahui kelemahan federasi. Namun sebelumnya ia menyerahkan kunci untuk mengoperasikan GM, lalu menunjukkan lokasi di mana GM berada.
Begitu mendapatkannya, Maegen Yuri akan membawa GM ke Odessa. Alhasil Iria menjalankan misinya nih dengan cara mencegat prajurit Federasi yang berpatroli menaiki mobil lapis baja mini. Lalu Arhun menyuruh mereka keluar. Kemudian Iria, Alfie, Hiten dan juga Arhun menaiki mobil itu menuju ke pos Federasi. Bersamaan Lesian mengikuti mereka dengan Zaku melewati hutan. Sementara Iria dan juga lainnya melewati kota, di mana Alfie senang bisa keluar dari Junkyard. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh skuadron Midnight. Sehingga Iria menghubungi mereka untuk menghentikan serangan, yang sayangnya mereka tidak dengar nih. Jadi Alfie masuk ke dalam hutan untuk mengecoh mereka. Yang untungnya mereka lolos nih dari Midnight. Namun sialnya mobil mereka mogok. Alhasil Iria dan juga lainnya melakukan penyamaran menjadi prajurit Federasi gabungan. Lalu Iria melarang obrolan yang tidak perlu, sebab aksen Zeon mereka bisa ketahuan. Kemudian mereka melewati lahan pertanian, di mana Arhun tidak menyangka akan mencuri Mobile Suit. Ya, menurut Alfie itu mudah. Yang sulit memiliki kemampuan bertempur seperti Iria, sebab ia adalah New Type, yaitu Space Noid yang berevolusi melampaui manusia, sehingga bisa merasakan Gundam yang akan menyerang mereka. Namun di sini Iria meminta mereka untuk fokus. Lalu tidak berapa lama mereka tiba nih di depan pangkalan Federasi, di mana Iria memantau situasi. Ada 2 GM terparkir, lalu 1 GM di mobil trial, dan terakhir sebuah GM menopang jembatan. Alhasil Iria membagi 2 tim. Ia dan juga Arhun mencuri GM yang terparkir, sementara Alfie serta Hiten yang ada di mobil trailer. Namun sebelumnya Iria memberikan pistol suar kepada Hiten nih yang digunakan jika terjadi masalah. Setelah itu mereka masuk ke pangkalan, di mana ruang siaga terdapat 3 pilot yang sedang bermain catur. Salah satunya bernama Carl. Ia mati kutu. Tiba-tiba seorang anak memberitahu caranya nih, sehingga Carl menang. Lalu anak itu memperhatikan Iria dan juga Arhun yang lewat. Di sisi lain Alfie dan juga Hiten berhasil melewati seorang penjaga. Lalu Hiten membantu Alfie naik ke trailer. Setelah itu Hiten ke ruang kemudi yang ternyata ada penjaga. Ia pun memerintahkan prajurit itu ke operasi. Bersamaan Alfie berhasil mengaktifkan GM tanpa hambatan. Sementara Hiten tidak menemukan kunci mobilnya. Ditambah prajurit Federasi mengepungnya. Alhasil Hiten menembak mereka, yang suara tembakannya terdengar oleh Iria dan juga Arhun. Pertanda penyamaran mereka ketahuan, sehingga meninggalkan GM yang terparkir. Namun di tengah jalan Iria bertabrakan dengan anak yang di pos siaga bersama 3 pilot. Alhasil Iria menyuruh mereka bergerak karena alarm sudah berbunyi. Sebelum pergi, Iria ditahan oleh anak itu. Ternyata ia mau mengembalikan arlojinya yang jatuh. Bersamaan Iria teringat mimpi buruknya. Setelah itu ia dan juga Arhun menuju ke jembatan. Di saat yang sama tentara Federasi terus menembaki Hiten, yang untungnya Alfie dapat mengoperasikan GM. Lalu menghancurkan 2 GM yang terparkir. Sementara Iria berusaha menjalankan GM yang ada di jembatan sambil meminta Arhun membackupnya. Setelah berhasil mengaktifkannya, Iria membawa Arhun ke tempat yang aman. Bersamaan ia mendapat firasat kehadiran Gundam, dan benar aja ia muncul di belakang Alfie, lalu menembaknya hingga jatuh. Kemudian Gundam mengeluarkan pedang laser untuk menghabisinya. Namun segera ditangkis Iria nih, ketika ia mengetahui pilot Gundam itu adalah anak kecil yang ditemuinya. Yang sayangnya pertarungan pedang tidak bisa dihindari. Sementara itu Alfie keluar dari kokpit GM. Lalu Hiten datang dan membantu Alfie melarikan diri. Ia sambil menyaksikan Iria terpojok. Jadi Hiten menembakkan pistol suar ke udara. Yang ternyata Lesian datang menyelamatkan Iria. Namun sedihnya Gundam menembak tepat di kokpit, sehingga menewaskan Lesian. Sementara ia terlempar ke sungai akibat terkena ledakan. Ia berusaha ke tepi sungai, namun Iria masih syok kehilangan Lesian. Ditambah pasukan Federasi akan menyusuri sungai, yang seketika Iria pingsan dan hanyut terbawa arus sungai. Di mana ia teringat nih momen bersama Red Wolf. Lalu di situ Iria terdampar di tepi sungai, yang syukurnya Alfie menemukannya. Kemudian dalam kondisi tidak sadarkan diri, Iria bermimpi tengah bermain biola mengenakan gaun merah.
Setelah penampilannya selesai, Iria mendapatkan tepuk tangan dari penonton yang ternyata mereka prajurit Zeon yang sudah tewas, termasuk teman-temannya. Seketika Iria sadar dari pingsannya, lalu ia baru mengetahui sedang menuju ke Bandara Antariksa Odessa untuk berangkat keluar angkasa. Namun rombongan mereka tidak luput dari serangan Federasi. Yang ternyata mereka sudah menguasai kota. Sementara itu, Iria menyalahkan dirinya sendiri nih atas kematian teman-temannya. Di sini Alfi menenangkannya kalau mereka hanya melakukan tugas sebagai seorang prajurit dan yang patutnya disalahkan adalah pilot Gundam. Seketika Iria membantahnya sebab pilot Gundam hanyalah anak kecil yang ketakutan dan mungkin umurnya tidak jauh dari anaknya, sehingga Iria bertanggung jawab untuk melindunginya. Saat itu juga Alfi menyadarkannya untuk fokus mencemaskan anaknya. Lalu tiba-tiba truk mereka diserang. Alhasil Myrone memerintahkan rombongannya bersembunyi di balik gedung, di mana skuadron Midnighter akan mengamankan jalan menuju bandar antariksa. Namun yang sebenarnya pelabuhan itu sudah dikuasai oleh Federasi, bahkan mereka bisa menembak secara langsung ke lokasi peluncuran. Mengetahui hal itu, Myrone sangat kesal. Di sini Iria meminta izin bertempur menggunakan Zaku yang tujuannya menghentikan tank Federasi. Seketika Alfi meminta Iria memikirkan anaknya, namun bagi Iria ini sudah tugasnya. Alhasil Myrone menghubungi Midnighter. Ia memberitahu Iria akan bergabung dengan mereka. Lalu Iria mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekannya yang sudah menyelamatkannya. Selain itu, ia juga menitipkan arlojinya pada Alfi untuk diberikan ke anaknya. Kemudian meminta Arhun dan juga Hiten menjaga Alfi. Lalu Iria menaiki trailer sambil memberikan hormat terakhir nih. Bersamaan pelabuhan Odessa dibombardir oleh tank Federasi dari jarak jauh. Yang untungnya Iria dan juga Midnighter berhasil mengatasinya. Sehingga SLV siap diluncurkan. Di waktu yang sama Kazuga mengucapkan perpisahan sebab ia akan stay di bumi bekerja untuk UMRC. Lalu Arhun, Hiten dan juga Alfi masuk ke SLV-8. Di sisi lain Iria bersama Midnighter menghalau serangan tank sampai akhirnya Gundam muncul lalu membantai salah satu anggota Midnighter. Seketika anggota lainnya yang bernama Love berniat menghabisi Gundam. Saat itu juga Iria menghentikannya karena perasaan balas dendam tidak bisa mengalahkan Gundam. Alhasil Love ditugaskan untuk menghancurkan tank yang tersisa. Di sini Iria juga berjanji nih akan menghancurkan Gundam. Mau tidak mau Love mematuhi Iria. Lalu Iria berduel kembali dengan Gundam. Bersamaan SLV-8 meluncur. Lalu di tengah pertarungan Iria menghubungi pilot Gundam. Ia membahas pertemuan mereka di markas Federasi. Setelah itu mengakui kalau Federasi Bumi sudah menang. Yang sayangnya pilot itu tidak akan membiarkan prajurit Zeon meninggalkan bumi meskipun Iria memohon padanya. Sementara itu SLV-8 dan juga 9 dibombardir misil hingga SLV-9 meledak dan hancur berkeping-keping. Lalu punya jatuh ke Odessa, di mana Iria masih berjuang melawan Gundam sekaligus menyadarkan si pilot kalau posisi mereka sama. Namun pilot itu membantah sebab ia tidak punya pilihan. Jadi Iria menjelaskan dirinya adalah seorang ibu yang memiliki anak dan ingin bertemu dengannya. Ketika si pilot mulai memahaminya, puing-puing jatuh tepat di atas Iria. Dengan cepat Gundam mendorong Iria sehingga Iria baik-baik saja. Begitupun si pilot. Lalu tiba-tiba Love muncul dan langsung menusuk Gundam dari belakang. Melihat hal itu Iria sangat emosi sebab Gundam sudah menyelamatkan nyawanya. Lalu seorang pilot Zaku memberitahu Love dan juga Iria bahwa ada Zanzibar yang menunggu mereka. Namun Iria hanya terdiam meratapi kepergian si pilot. Di sisi lain SLV-8 yang membawa Alfi, Arhun dan juga Hiten tiba di pesawat Musai. Lalu cerita ditutup nih dengan menolong Iria. Ia menceritakan Mobile Suit Federasi mengubah jalannya perang sehingga pasukan Zeon sudah terusir dari Eropa maupun Asia. Meskipun begitu, Iria tetap tinggal sebagai prajurit Zeon di Afrika sebab peperangan masih melibatkan anak-anak. Jadi selagi ada kesempatan, Iria akan terus berjuang nih demi masa depan anak-anak tanpa perang. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.